Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada. Oke, kali ini agendanya pengendalian gulma ya. Kita akan melakukan penyemprotan terhadap gulma di bawah pohon sawit. Kalau ini sih di belakang masih bersih karena habis kita timbun menggunakan alat berat kemarin pakai eskavator. Karena ini daerah rawa jadi kita tinggikan. Nah, kali ini saya mau melakukan pengendalian gulma menggunakan herbisida yang kuning dan yang hijau. Nah, kenapa harus dua-duanya saya bawa? Nah, ini dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau mau tahu, ikuti terus video ini. Kita akan bahas tentang kedua herbisida ini, racun hijau dan racun kuning. Sebenarnya ada lagi nih. Ini jenisnya dimetilamina ya. Dia warnanya hitam. Oke, coklat. Nah, nanti kita bahas yang ini dulu, racun kuning dan racun hijau, kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk sawit bagus yang mana sih? Nah, oke, yuk kita bahas bersama-sama sambil nyemprot ya. Karena ini glifosatnya 490 SL, kita gunakan 100 mili ya. Nah, ini 50 mili, jadi kita dua takar ini ya. Oke, ini dua berarti 100 mili. Oke, baik sahabat semua. Jadi saya kenapa sih lebih suka pakai glifosat? Sebenarnya ya enggak juga sih. Saya biasa pakai juga paraquat. Tapi untuk daerah sawit yang masih TBM, saya sarankan untuk menggunakan glifosat. Jadi kenapa saya pakai glifosat? Ya, dalam kemampuannya dalam mengendalikan berbagai jenis gulma itu menurut saya lebih efektif. Karena dia bisa mengendalikan gulma berdaun lebar, bisa berdaun sempit. Nah, itu yang membuat saya lebih suka pakai glifosat atau racun kuning ini. Nah, sedangkan kerjanya, jadi dia mempunyai sistem kerja itu secara sistemik. Jadi mulai dari daun, kemudian dia ke batang sampai ke akar. Jadi dia memang agak lambat untuk mengendalikan gulma, tapi dia lebih lama agar gulma tidak tumbuh kembali. Dia agak lama. Nah, kemudian dari sistem sistemik ini yang membuat saya suka, dia kalau terkena daun kelapa sawit itu daunnya tidak kering, dia hanya menguning. Kemudian ketika sawitnya nanti kita pupuk, dia tidak akan kering, jadi tidak tidak mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Nah, itu kenapa saya suka pakai glifosat untuk kelapa sawit yang masih TBM, apalagi yang masih masa tanam baru setahun atau 2 tahun, itu daunnya kan masih menyentuh tanah. Jadi saya sarankan kalau sahabat semua mau melakukan pengendalian gulma, kalau umur-umur segitu, umur-umur setahun sawitnya, ya gunakan racun kuning atau glifosat. Ini lebih aman dibandingkan dengan paraquat. Nah, kalau ini jenis rumput ini tidak akan mati menggunakan racun kuning atau glifosat. Jadi ini menggunakan racun hijau atau paraquat. Jadi kita petani itu harus pintar-pintar melihat jenis rumput apa yang akan kita kendalikan atau kita semprot. Ini nggak mati nih, yang ini ya. Yang ini tidak mati, ini menggunakan racun kuning. Biar dikasih 150 mili per 15 liter, ini tidak akan mati nih. Perhatikan baik-baik. Kalau di kebun Anda banyak yang seperti ini, gunakan paraquat atau racun hijau. Jadi intinya setiap produk itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ya kita petani ya harus menggunakan dua-duanya untuk pengendalian gulma di kebun kita. Nah, kali ini kita gunakan racun hijau ya, paraquat ini. Jadi mereknya sih terserah
Anda semua, tergantung berapa bahan aktifnya di dalam 1 liter itu. Jadi ini pakai dosis yang 555 per liternya kandungan paraquatnya. Jadi ini saya gunakan sama dengan yang tadi, 100 ml per tangki. Jadi sama dosisnya. Ya memang kenapa saya lakukan ini, karena ya ada sebagian rumput yang memang tidak bisa mati menggunakan racun kuning. Jadi kita gunakan racun hijau. Tapi ada juga sih yang rumput yang tidak mati karena racun hijau. Ini adalah jenis rumput yang tidak mati atau tidak akan musnah dengan racun hijau ya, atau paraquat. Jadi racun kontak, racun hijau atau paraquat ini tidak akan mati. Oke. Jadi ini kita menggunakan glifosat atau racun kuning ditambah dengan CBA tadi, langsung mati nih. Ini sebenarnya walaupun tidak disemprot sih tidak apa-apa kalau dibawa pohon sawit ya. Ini sifatnya rumput lunak, hanya saja dia bercampur dengan rumput lain, jadi ya saya semprot deh. Nah, ini bagus sebenarnya untuk lingkungan sawit. Ini disemprot paraquat tidak mati. Ini gunakan racun kuning dan CBA tadi. Jadi untuk racun hijau ini atau paraquat ini mungkin teman-teman petani juga sudah tahu ya. Jadi dia itu sistemnya kontak, jadi ketika kita semprotkan sekarang ya sebentar sore mungkin sudah mati. Tapi baru-baru ini banyak artikel yang mengatakan bahwa bahaya sekali menggunakan racun kontak ini atau paraquat ini, karena sangat beracun sih katanya. Ya memang, karena ketika terkena kulit, kalau tidak bercampur air itu kulit bisa melepuh ya, dibandingkan dengan temannya tadi si racun kuning. Jadi sebenarnya lebih lebih beracun racun hijau daripada racun kuning. Jadi hati-hati untuk menggunakan racun ini karena dia sifatnya iritan. Jadi kekurangan racun hijau ini, dia kalau terkena daun sawit itu langsung kering ya. Jadi ketika kering daun sawitnya ya otomatis mengganggu pertumbuhan kelapa sawit, apalagi sawit yang masih TBM. Jadi untuk teman-teman semua, bila ada yang masih kurang dari apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar untuk menyempurnakan video ini. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman petani semua. Jadi semuanya itu ada kelebihan dan kekurangannya seperti tiap produk. Kita tidak boleh terlalu fanatik dengan salah satu produk. Kita gunakan dua-duanya kalau memang itu memungkinkan. Jadi kalau paraquat itu seperti rumput pakis itu dia cepat sekali, bahkan bisa habis itu rumput pakis. Tapi kalau racun kuning digunakan di rumput pakis nggak akan mati biar dosisnya seberapapun. Begitu juga racun hijau itu kalau digunakan pada rumput yang saya sampaikan tadi di awal, dia tidak akan mati. Dan dia menggunakan racun kuning. Jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di video mendatang. Dadah.